Pernah nggak sih Anda kepikiran waktu lagi lihat berita dunia yang rasanya kok ruwet banget ya? Jangan-jangan ada semacam skenario besar gitu di baliknya. Mungkin agenda tersembunyi yang dirancang oleh, ya segelintir orang aja di puncak sana. Hmm. Itu pertanyaan yang menarik. Ini bukan cuma kayak di film-film kan? Tapi ini inti dari gagasan yang, wah kontroversial banget, tatanan dunia baru. Atau New World Order, NWO itu. Betul sekali. Istilah NWO ini memang punya banyak lapisan makna ya. Di satu sisi, kalau kita lihat sejarahnya, Maksudnya penggunaan biasa gitu. iya, istilah ini dipakai untuk nunjukin perubahan besar kekuatan global. Kayak ya setelah Perang Dunia I, Perang Dunia II, atau pas Perang Dingin selesai, lahirnya PBB misalnya. Itu kan tatanan baru juga. Oke, itu penggunaan yang lebih netral ya, menggambarkan perubahan geopolitik yang memang terjadi. Tepat. Itu lebih ke deskripsi fakta sejarah. Tapi, nah ini dia. Ada sisi lain yang bikin geger kan? Yang sering banget jadi bahan teori konspirasi. Nah, itu dia. Yang itu yang bikin penasaran. Gimana tuh kalau dari sudut pandang konspirasi? Nah, kalau dalam kacamata teori konspirasi, NWO ini bukan sekedar perubahan biasa. Ini dianggap sebuah rencana rahasia. Rahasia. Iya, rahasia. Digerakkan oleh kelompok elit global. Yang katanya sih nggak kelihatan, gitu. Tujuannya apa? Buat bikin satu pemerintahan dunia tunggal. Satu pemerintahan untuk seluruh dunia. Wah, Dan pemerintahan ini, menurut teori itu ya, sifatnya otoriter. Tujuannya akhirnya melenyapkan kedaulatan negara-negara, kebebasan individu juga. Jadi aspek kerahasiaan dan niat untuk mendominasi total ini yang jadi intinya. ini ya, ada agenda kayak gitu. Mhm. Gimana cara kerjanya? Maksudnya langkah-langkahnya apa aja sih yang katanya mereka ambil? Metodenya, menurut para penganut teori ini, canggih banget dan merasuk ke banyak lini kehidupan kita. Merasuk maksudnya? Mereka nggak terang-terangan gitu. Bergeraknya di balik layar, pakai institusi yang udah ada. Coba bayangin, kayak ada jaringan gitu, kerja lewat lembaga keuangan internasional, misalnya. Untuk apa? Ya buat ngendaliin ekonomi global. Lewat uang ya berarti? Bisa jadi. Terus, ada juga klaim kalau mereka pakai media massa arus utama, buat ngebentuk opini publik. Pelan-pelan tapi pasti. Jadi bukan cuma soal kontrol ekonomi dan politik aja dong, tapi juga pikiran kita, manipulasi informasi gitu. Persis. Teorinya menuduh ada upaya sistematis buat nguasain narasi. Lewat apa? Lewat pendidikan dan media. Pendidikan juga. Iya, klaimnya sih gitu. Tujuannya, ya itu tadi, menanamkan ideologi yang sejalan sama agenda NWO. Sedikit demi sedikit, ngikis rasa nasionalisme, nilai-nilai kebebasan pribadi. Supaya nanti masyarakat lebih gampang nerima kontrol terpusat. Ini kayak main game jangka panjang, pakai infiltrasi halus. Aduh, jadi agak ngeri ya kalau beneran. Kalau metodenya melibatkan institusi global, media, ada nama-nama spesifik nggak sih yang sering disebut? Maksudnya organisasi mana gitu yang katanya jadi pusat koordinasinya? Nah, ini juga sering muncul. Ada beberapa organisasi internasional yang namanya sering banget dikait-kaitkan sama teori NWO ini. Misalnya? Misalnya Bilderberg Group. Itu kan pertemuan tahunannya selalu tertutup banget. Yang datang tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia. Terus ada Council on Foreign Relations, CFR, sama Trilateral Commission. Oke, Bilderberg, CFR, Trilateral Commission. Kenapa kok kelompok-kelompok ini yang dicurigai? Kan banyak forum internasional lain. Nah, teori ini sering nunjuk ke sifat rahasia pertemuan Bilderberg itu, atau keanggotaan elit lintas negara di CFR dan Trilateral Commission. Itu dianggap bukti kalau ada koordinasi tersembunyi di sana. Jadi karena tertutup dan isinya orang penting semua, gitu ya? Kurang lebih begitu logikanya. Meskipun organisasi-organisasi ini bilangnya tujuan mereka ya diskusi informal, analisis kebijakan luar negeri, tapi buat penganut teori konspirasi, forum-forum inilah tempat para elit itu nyusun strategi NW, jauh dari pantauan publik. Kerahasiaan itu dianggap kedok buat agenda terselubung mereka. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intinya teori konspirasi NW ini menggambarkan adanya dugaan kelompok elit rahasia, sangat kuat, terorganisir. Betul? Mereka dituduh pakai pengaruh di bidang keuangan, politik, media, bahkan pendidikan.
Tujuannya buat pelan-pelan mengikis kedaulatan negara dan menggiring dunia ke satu pemerintahan global yang otoriter pula. Iya, Anda menangkap esensinya dengan sangat baik. Itulah kerangka utama narasi konspirasi NWO yang terus beredar ya di mana-mana. Terus, kenapa ini penting buat kita tahu? Buat Anda yang dengerin ini. Nah, ini poinnya. Terlepas kita percaya atau enggak ya sama teori ini, memahami narasi kayak gini tuh penting. Kenapa? Karena kita hidup di era informasi yang, banjir banget kan? Kemampuan buat membedah narasi, mempertanyakan sumber, berpikir kritis, itu jadi kunci. Supaya kita nggak gampang keseret arus informasi yang simpang siur. Bener juga sih, Gi. Ini jadi menyisakan satu pertanyaan besar ya di kepala saya, mungkin juga di kepala Anda. Pertanyaan yang cukup, gimana ya, mengusik gitu. Pertanyaan apa tuh? Kita anggap pilar informasi, pilar masyarakat. Lantas, gimana caranya kita bisa benar-benar yakin? Gimana kita bisa memilah mana kebenaran, mana fabrikasi di dunia yang makin rumit ini? Gimana kita bisa bangun benteng kritis kita sendiri?